Ya, selamat pagi semuanya. Pada hari ini saya akan membahas em, akun salah satu soal akun dagang tiga ini kepada kalian semua. Jadi sebelumnya yang kita pelajari di semester sebelumnya itu adalah perusahaan jasa. Sedangkan yang kita pelajari sekarang ini adalah perusahaan dagang. Sehingga munculnya akun-akun baru seperti akun penjualan atau akun pembelian yang sebelumnya mungkin kita tidak perlu untuk jasa, tapi kalau dagang ini kita benar-benar membeli sesuatu, membeli suatu barang. Jadi begitu. Saya sangat sarankan buat kalian buat baca eh, apa ya nama filenya, pengantar perusahaan dagang yang dikirimkan oleh Bu Agnes itu sangat membantu dan banyak juga hal-hal baru yang sebelumnya kita nggak mengenal. Misalnya di jurnal umum buat jasa gitu kita nggak mengenal. Nah, jadi apa aja yang ku bahas? Jadi nggak cuma JU yang kita bikin hari ini, tapi juga eh masuk-masuknya jurnal-jurnal ini. Nanti ku jelasin sama semuanya dan buat judul-judulnya juga nanti saya infokan. Oke, jadi kita langsung masuk aja. Jadi untuk ini kita juga harus perhatikan data-data utang dan piutangnya pada bulan sebelumnya itu Juli 2023 ini. Supaya kalau misalnya nanti kita membayar utang tersebut, kita ngerti sebelumnya di Juli berapa besar utangnya atau piutangnya. Ya udah. Terus kita langsung mulai aja tanggal 1 menjual barang dagangan kepada PD Anoman dengan nominal 2.500.000 syarat 2/10 1/15 N/30 ongkir 150.000 FOB shipping point. Nah, apa maksudnya? Jadi kita menjual barang pada PD Anoman ini dengan segini nominal 2.500.000 ini saya cek masku kelihatan nggak ya? Oke kelihatan 2.500.000. Nah syarat ini artinya apa? Artinya kita membeli secara kredit atau utang. Ya ini yang dimaksudkan dengan tabel ini. Ini sebenarnya ada juga di docs yang dikirim Ibu Agnes, mungkin nanti taruh di description. Oke, jadi basically ngutang. Nah, artinya syarat-syarat ini apa? Artinya 2/10 itu artinya kalau dia ya kalau dia membayar, jadi dia maksudnya PD Anoman. Kalau PD Anoman membayar utang utangnya dalam dua dalam 10 hari dia mendapatkan diskon 2%. Jadi 2/10 10 hari diskon 2%. Terus 1/15. Jadi setelah dari 10 hari tersebut, dalam 15 hari, diskon 3%. Terus setelah dari 15 hari tersebut, N/30 artinya maksimal bayarnya 30 dalam 30 hari, kalau enggak dapat diskon. Eh, ya maksimal bayar dalam 30 hari dan tidak dapat diskon, tidak dapat diskon. Kayak begitulah. Maaf nggak kelihatan. Tapi pokoknya gitu. Nah, terus ongkir 150.000 ya, tentu saja kalau kita jual barang ada ongkirnya. FOB shipping point. Nah, artinya apa sih FOB shipping point ini? Selebihnya bisa dibaca dari docs yang dikirim Bu Agnes ya. Tapi intinya kalau kita menjual barang dengan FOB shipping point berarti yang ini. Kalau destination point baru ini. Jadi kita nggak bayar ongkir. Pembelinya yang membayar ongkir. Kurasa ya itu kayak gitu. Jadi kita langsung catat aja. Jadi menjual barang dagangan kita cari bla 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 bla, menjual barang dagang tanpa ongkir. Berarti yang mana kita pakai yang ini atau yang ini? Ini bukan artinya kalau Kak bukan artinya kamu tulis empat-empatnya enggak, tapi kamu harus tahu ini dibayarnya secara tunai atau dibayar secara kredit. Nah, yang aku jelaskan tadi kan ada syaratnya artinya kan dia bayar secara kredit. Berarti yang digunakan yang ini ya, piutang dagang
Di debit kalau artinya kan ya kalau lupa pokoknya yang di awal itu kan debit, yang di tengah-tengah itu kredit. Oke, jadi kita tulis tanggalnya Agustus ya, 1 Agustus. Oh, ini terangan. Oh iya, ini harusnya akun nggak sih? Ya sudah. Ya saya lupa nulis judulnya. Mari kita tulis judul dulu. PT. PT kita namanya apa? Ti. Oke, aku anggap PT. Oke. Halo guys, jadi kembali. Saya tidak tahu ini PT atau PD, jadi karena ini kebanyakannya PD di sini ya, terusnya PD, sedangkan yang di sheet satunya PT, ya aku anggap PD, Pura, Pura, apa? Purawa, terus nama jurnal, jurnal umum, periode pembuatan jurnal, yaitu bulan, ya yang kita cari ini, bulan 2 Agustus. Nggak tahu ya ada tahunnya nggak? Oke, ada tahunnya. Ya udah. Keterangannya berarti yang kita tadi nemu yang mana tadi? Nih, yang ini. Piutang dagang, piutang dagang, terus penjualan 2.500.000, 2.500.000. Ya itu untuk nomor satu. Buat nanti ini masuk jurnal ya bener. Kalau masuk jurnal apa nanti aja. Saya lebih suka kerjain semuanya dulu sih. Terus nomor dua 2 Agustus menerima pengembalian barang dagangan dari PD Anoman sebesar 250.000 karena pesanan tidak sesuai. Berarti ini retur, tapi kita menerima retur. Jadi mana menerima retur? Ini bukan. Ini, ya nggak sih? Ya, menerima pengembalian barang dari PD Anoman sebesar 250.000 karena pesanan tidak sesuai. Jadi yang barusan kita jual ini diretur sama dia sebagian 250.000 karena tidak sesuai. Nah, ini juga mengubah utang. Jadi sebelumnya misalnya kita menjual barang dagangan eh, kepada PD Anoman tapi dibayar kas. Ya sudah, berarti yang kita pakai bukan ini, bukan yang piutang dagang tetapi yang retur penjualan dan kas. Ya gitulah, bisa dibayangkan mungkin ya. Jadi 2 Agustus, kenapa kok? Sorry, aduh, unprofesional. Oke, dua, tinggal dua. Terus yang ini retor penjualan semakas, betul, penjualan. Kok semakas? Ini kan utang ya, jadi piutang. Jadi yang kita pakai yang retor penjualan dan piutang dagang. Jadi retor penjualan 250.000 ya kalau nggak salah. Sama tadi lupa aku. Piutang dagang. Yuk, thank you Excel. Dan ya 250 ya benar. Oke, lanjut. Nomor 4. Membeli barang dagangan dari PT PD. Apa sih PD itu? PD Antasena secara tunai sebesar 3.650.000. Ongkir 125.000 shipping point. Oh, oke. Kita membeli barang dagangan dengan ongkir. Karena ya ada ongkir di sini. Basically kalau FOB shipping point, kalau membeli itu ya artinya ada ongkir. So yang ini. Dan di sini tertulis secara tunai, jadi kita yang pakai yang ini. Pembelian beban angkut, pembelian semakas. Oke, so berapa? 4 Agustus. Kok bold?
Loh, loh, loh. Sorry, sorry. What the? Dah. 4 Agustus, 4 Agustus sampai lupa aku kan. Pembelian beban beban angkut pembelian, aduh kurang. Beban angkut pembelian ini besar semua tuh. Kecil sih ya penulisannya yang benar gini sih. Beban angkut pembelian dan eh kas ya. Cuma kasnya di kredit. Benar ya, secara tunai. Jadi beli 3.500.000 dengan ongkir plus 25. Untuk jumlah kasnya jadi kita tambahkan ini kedua-duanya sum ya saja nih tinggal ini sama ini sih. Tung ya. Jadi kita membeli membeli barang 3.650.000 dan juga ada ongkirnya 125.000 dan keluar kas kita sebanyak 3.775.000. Ya gini sambil dicek sih. Ini balance apa enggak, ini balance atau enggak. Sekalian tuh jadi ingat dulu salah ngas. Sambil ngecek kalau balance atau enggak. Per tanggalnya kalau manual harus kamu cek. Ini balance enggak, ini balance enggak. Kalau balance ya aman. Kalau nggak balance berarti ada yang salah. Ya, hati-hati aja sih. Oke, lanjut. Ada berapa lagi? Masih tinggal lumayan banyak sih. Jadi gas. Nomor 5. Oh ya, bentar. Aku cek dulu yang tadi nomor 4. Ini aku sambil lihat punyanya orang lain ini. 3 juta. Ya, benar. Oke, nomor 5 membayar utang kepada PT Banawati atas transaksi transaksi pada aku sama aja. Gak apa-apa. Atas transaksi pada 26 Juli ya. Oke. Jadi kita lihat 26 Juli. Oh, nggak ada di sini. Bagaimana? Ya di sini. Jadi sebelumnya yang ku bilang itu data-data yang diperlukan. Nah, mungkin sebelum ku langsung catat, kita juga catat dulu. Ya, nggak usah dicatat sebenarnya. Cuma jadi di bulan Juli mereka juga buat jurnal umum. Jadi eh, mungkin bisa jadi patokan buat membantu kita. Tapi sebenarnya nggak usah. Cuma biar kalian bisa visualize mungkin. Jadi utang pada PD Banowati, jadi kita yang utang di yang bawah ini utang sih. Kok utang? Beli. Eh, ya kan? Beli. Kita beli barang kok ngutang sih. My bad, my bad. Jadi kita beli barang ada ongkir. So, yang kredit juga karena ngutang, pembelian. Just real quick di sini pembelian, bahan angkut, pembelian, terus utang dagang. Terus di sini Mas. Terus pembeliannya 7.400. Oke. 7.400. Terus beban anggaran pembeliannya 100.000. Bantu kita yang beli jadi kita yang nanggung 100.000. Ongkirnya maksudnya. Terus utang dagangnya 2.400 dan 100.000. Jadi kenapa tak bikin jadi gini? Oke, sorry aku habis di WA. Jadi kenapa aku buat gini? Jadi sebenarnya ya ini bisa salah ya kalian ya. Bisa aku juga sering salah juga. Misalnya bayar utang, ini kan nggak cuma 2.400.000 tapi juga ya 2 juta gitu. Dan mungkin kalian dengar WhatsApp saya. Ya sudah sih. Coba aku cek juga. Ya 2.500.000 utang dagangnya. Jadi begitu ya. Jangan salah. Oh ya.
Ini membayar utang berarti ya ini bayar utang. Nah, ini syarat-syaratnya baru digunakan kalau kita bayar utang. Kalau kita catat memang nggak usah sih pakai, maksudnya nggak usah diperhatikan, cuma buat tahu kalau oh ini kredit, ada syaratnya berarti oh kita ngutang gitu ya. Ya sudah, jadi ini syaratnya harus diperhatikan. Ini dari 26 Juli, kita hitung 26 Juli sampai 5 Agustus itu berapa hari. Jadi mulai dari 27, 27 kan 1, 2, 3, 4, 5 sampai 31 itu 5 hari lagi 10. Jadi harusnya dapat diskon karena sudah memenuhi 10 hari. Ngepas ya, guys. Harusnya coba tak cek. Ya, dapat potong. Jadi 10 hari ya. Jadi masih memenuhi diskonnya 10 hari. Oke, lanjut. Untuk penulisannya, sorry, I'm a bit zoning out. Jadi kita membayar utang dapat diskon. Yang ini berarti utang dagang kas potongan pembelian. Oke, utangnya ini 2.500.000, kas yang berkurang ya nanti kita tunjukkan. 5 Agustus ya, 5 Agustus utang dagang kas serta potongan eh potongan pembelian. Ya, ya kan? Potongan pembelian ya. Cuma di debit. Ya kok debit kredit. Jadi utang dagangnya kos kaget aku. Udah tikus ya tetap saya. Oke, utang dagangnya 2.500.000, terus dapat diskon 3%, berarti potongan pembeliannya 3% dari 2.500.000. Ini ya nanti pas ulangan harus oh ada boleh kalkulator ya, jadi harusnya aman. Terus kasnya bukan 2.500.000 lagi, karena kan dapat diskon berarti ya tinggal dikurangi ini 2.425.000 atau ya ini juga boleh, tapi ya ngerti lah ya, 97% dari 100% dikurangi 3% sama aja, tapi ya pasti di ulangan tinggal dikurangi aja. Oke, lanjut lagi. Mengembalikan sebagai Tanggal 5 lagi ya, mengembalikan sebagian barang yang dibeli kepada PD Antasena sebesar Rp 500.000 karena barang tidak sesuai dengan spesifikasi pesanan. Ya, sesuai dengan ini. Oh, ini kita menerima pengembalian barang. Sama aja sih. Masih ngefek ke sebelumnya. Jadi kita beli 3.650.000. Oh, ini secara tunai. Jadi nggak long effect. Ya, tapi kita harus perhatikan juga buat kas atau kreditnya. Cukup sulit ya. Jadi eh, kita retur. Nah, mana tuh barang yang dibeli? Let me just check. Oke, 2 juta. Lah, kok 48, 28? Oh iya, lupa aku. Gila. Sorry guys. Jadi ini untuk ini. Aku lupa kasnya itu nggak kok kas. Beban ongkirnya itu tidak termasuk dalam diskon maksudnya. Jadi ya kali kan ongkir diskon, nggak mungkin. Jadi 2.500.000 ini harus dikurangi 100.000 dulu. Ya harusnya tak tulis di sini sih. Sebenarnya. 2.500.000 ini dikurangi 100.000 dulu. Baru dikali 3%. 2.000. Nah, gila. Itu harus teliti, sumpah. Kau aja nggak teliti. Berarti 2.500.000 dikurangi 72.000. Ya, itu sesuatu yang harus diperhatikan juga ya. Karena
ongkir tidak termasuk diskon. Gitu. Oke, oke, back on track. Mengembalikan sebagian barang yang dibeli pada PD Antasena sebesar 5.000. Berarti kita letter barang dan letter barangnya tunai karena sebelumnya pada PT Antasena ini kita bayar secara tunai. Jadi pasti kita menerima secara tunai balik. 5 Agustus, nggak usah tulis tanggalnya. Eh, letter barang yang dibeli berarti kas, kita menerima duit sebesar 5.000 kalau saya tidak salah lihat. Dan retur setelah retur pembelian. Kali ini retur pembelian bukan retur penjualan. Iya benar. Sorry, my voice. Oke, setelah itu 6 Agustus. Oke, udah setengah ya kayaknya. 6 Agustus membeli barang pada dari PD Gatot Kaca sebesar 3.200.000 dengan syarat 2/10 N/30 FOB shipping point dengan ongkir 200.000. Oke, berarti kita beli balang, beli balang, beli 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 barang. Ini beli barang ada ongkir berarti. Ya, 3.200.000. 6 Agustus dulu. Sorry guys. Jadi pembelian sebanyak 3.200.000. Kemudian ongkir 200.000. Oke, ya. Ongkirnya ya debit. Bukan angkut pembelian dan kalau nggak salah saya lihat utang ya. Ada syaratnya soalnya kan artinya tuh utang 200.000 terus utang dagang is ai ai ya tambah ini 3.400.000. Benar. Jual barang dagang kepada PT Kresna. Oh ya sorry, lanjut. 7 Agustus menjual barang dagang pada PT Kresna sebesar 2.500.000 dengan ongkir 100.000. Coffee Destination dengan syarat bla bla bla. 2/10, 1/15, N/30 udah. Berarti kita menjual barang. Mana? Jual barang, ada ongkir ya. Oh, tidak ada ongkir karena FOB Destination. Benar, FOB Destination ada ongkir. Oke, sorry guys, saya mengalami kesalahan teknis, kesalahan dalam diri saya. Oke, terus berarti kita menjual barang pada PT Kresna 2.500.000 dengan ongkir 200.000. FOB Destination. Berarti yang ini ya guys. Kalau ada syaratnya berarti yang kredit. Ya udah kita langsung isi aja. Jual Agustus, piutang dagang, piutang dagangnya sebesar 2.500.000 dengan penjualan 2.500.000. Beban angka penjualannya akhirnya 200.000 dengan kas kok kas ya kas karena kita bayar langsung buat ongkir ya, kita yang menanggung soalnya tidak bisa dimasukkan utang-utang, tak bisa, tak bisa. Oke, 7 Agustus selesai. Bener ya, bener. Di tanggal 9 menerima pembayaran piutang dari PT Sengkuni atas transaksi transaksi tanggal 30 Juli.
Ya, sorry Bu Agnes, agak menyinggung. Maaf, mohon maaf. Oke. Menerima pembayaran piutang dari PT Sengkuni atas transaksi tanggal 30 Juli. Berarti kita menerima piutang. Nggak ada ya di sini. Ada nggak? Menerima, menerima, menerima. Tidak ada ya. Ya sudah sih. Pokoknya kita menerima piutang dari PD Sengkuni yang mana PD Sengkuni? Cak, PD Sengkuni 30 Juli. Berarti 31 Juli 1 hari. Ya kita ngitung lagi lah hari-harinya buat diskonnya. Kan ada diskonnya syarat ini kan. Piutang kepada PD Sengkuni 6 juta atas penjualan barang dagang pada 30 Juli dengan syarat 2/10 15 N per 30. Yup, oke. Berarti ya gitu. Ya tanggal 9. 6 juta. Oh ya, 10 hari berarti ya. 31 Juli 1 hari. 1 sampai 9, 10 hari. Pas di 10 hari berarti dapat diskon 2%. Nggak ada beban angkut pembelian penjualan jadi aman. Dan langsung bayar sih kalau ada beban angkut penjualan jadi aman-aman sih. Berarti 9 Agustus. Jadi kita menerima kas. Ya dia bayar lah ya. Hanya 6 juta. Oh ya, nggak 6 juta. Oh, ada nggak sih? Sumpah, gimana ya? Ah, ini loh. Oh my god, sorry guys. Dapat diskon. Sorry, saya blind apparently. Kasnya berarti nanti nggak 6 juta ya. Oh ya, kasnya 6 juta, tapi ada potongannya. Iya nggak sih? Yap, oke. Kita nerima kas 6 juta. Enggak. Nggak 6 juta. Di diskon kan? Sorry. Kalau gitu, sorry. Kalau gitu kok penjualan. Benar penjualan. Ya, kalau gitu jangan jangan begitulah. Maksudnya jangan kas dulu, yang ini dulu aja. Potongannya 2%. Oh ya, 6 juta dikurangi ini. What the? Oke. Terus kita piutangnya berkurang. Piutang sebanyak ini ditambah ini. Oke. Kemudian membeli barang dagangan dari PD Abimanyu sebesar 3.700.000 dengan ongkir 110.000. FOB shipping point syarat pembayaran 2/10. 2/10. 2 ya 2/10. 2 ya 2/10 sih. 2/10 N per 30. Oke. Berarti kita beli barang ada ongkir yang ini. Beli barang dagangan dengan ongkir dan syarat pembelian berarti yang kredit 10 Agustus. Biasa sambil dicek ya ini balance atau enggak setiap tanggalnya. Oh iya, yang sebelumnya belum tak cek di HP saya. Sebelumnya yang ini ya. Oke, let me just check. 2.200.000. Yup. Oke. Sekarang tinggal yang ini. Nggak berapa lagi. Membeli barang, pembelian. 3.700.000. Beban angkut pembelian. Kita beli kan. Utang dagang. Kita beli kan. Ya membeli barang.
kira 110.000. Ini tambah ini. Pertanyaannya apakah tabelnya pas? Nggak cukup sih ini. 17. Udah sih, itu kan udah ya guys. Tanggal 10. 3.810. Benar. Oke. 17 menerima pelunasan piutang dari PD Anoman atas transaksi tanggal 1 Agustus 2020. What the? 2022 maksudnya. Aku yang salah ngomong. 2023. Ya kan? Soalnya 2023 ini nggak mungkin dia ngutangnya setahun. Oke, tanggal 1 Agustus. Berarti kita ngitung lagi harinya dari 1 sampai 17. Dari mulai tanggal 2 ngitungnya. Berarti 16 hari ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tuh, ah, eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16. Saja ini tinggal 17 kurang satu sih, cuma pengen tak cek aja. Oke, jadi 50 piutang dari PD Anoman 1 Agustus. Kita bisa sih pakai 1 Agustus ini buat bantu kita juga. Piutang dagang berarti ini tanggal berapa sih? 11 Agustus. Menerima piutang dapat diskon ya. 16 hari. Ada nggak diskon 16 hari? Sayang sekali. Sayang sekali Anda tidak mendapat diskon. Kurang nanggung sehari. Jadi ini ya guys. Kas dan piutang dagang ya kayak kayak ini biasa apa? Jurnal umum biasa. Kas piutang dagang 2.500.000. 2.500.000. Yap. Tapi ini yap. Oke oke. 22 Agustus saya. Why is not secara insert gimana lupa aku selama insert insert paling ada shortcutnya tapi saya tidak tahu cuy. 22 membayar oh ya yang 17 berarti udah ya. Aku cek lagi. Oh, ini udah semuanya kas. Hah? Hmm? Oh my gosh, saya lupa ya itu ya guys, saya sendiri aja bisa lupa ya. Itu sangat perlu diperhatikan yang diretur itu yang mana aja. Jadi bukan 2.500.000 tapi ya 2.500.000 dikurangi 250.000 gitu. Gila itu harus hati-hati benar sih. So ya tak tulis saja gini. Jadi kalau ada barang yang diretur, perhatikan dulu. Kalau kita membayar utang, perhatikan dulu apakah sebelumnya pernah diretur atau tidak. Kalau tidak ya sudah tulis seadanya. Kalau ada ya dikurangi. Karena kan nggak mungkin eh apa sih kita menjual barang berarti oke. Berarti orang misalnya orangnya wes retur barang, tapi kamu disuruh bayar 2.500.000 ya nggak kena gitu loh. Ya, berarti lah ya. Baik, oke, lanjut ya. Membayar utang pada PD Abimanyu atas transaksi tanggal 10 Agustus 2022. Ya, ini kayaknya nggak ada sih. Eh, Retur cuma ini sama ini ya, Antasena sama Anoman. Jadi Abimanyu tanggal 10 Agustus. Ini berapa hari? Oh, 12 hari. Ya, 12, 11. 11 hari, jadi nggak dapat diskon. Eh, ya nggak dapat diskon bener.
kita ya, kita yang utang. Berarti membayar utang tanpa diskon. Tanggal 22 Agustus membayar utang, kok utang dagang di kredit debit. Bayar utang, eh, eh, bener tadi, lucu lah. Tanda gas, ya, 10 Agustus, harusnya 3.810 yang harus kita bayar. Iya, bener ya. Lah, ini kok tidak balance? Awas sampai, nah ya kan? Oh iya, hah, saya tidak bisa tertipu dua kali. Oke, ya, berarti kita membayar utang, plus tanggal 23 beli barang dagang dari PD Bima dengan nominal 1.750.000, ongkir 150.000, FOB destination, syarat 2/10, and per 30. Oke, jadi beli barang, ya ada ongkir yang beli barang yang ini, kemudian ada ongkir, 23, 23, iya ada 23, bener dong, 23 Agustus, kita ngutang, wow kita sering ngutang ya, pembelian, ya masuk akal sih kalau bisnis itu ngutang terus. Pembelian, nggak tahu sih, I don't know. Bahan angkut pembelian, 150.000, dan utang dagang sebanyak satu, ya bener sih, 1.900.000, kalau tidak salah. Dush, lah lucu lah, hah lucu tau. 23, sorry aku barusan lihat ini, oh my gosh. Oke, halo guys, sorry, ternyata saya salah lagi. Jadi saya bacakan lagi, pembeli barang dagang dari PD Bima dengan nominal 1.750.000, ongkir 150.000, FOB destination, syarat 2/10, N per 30. Iya, oke kita bacakin lagi. Pembeli barang dagang dari PT Bima dengan nominal satu, membeli barang dagang dari PT Bima dengan nominal 1.750.000, ongkir 150 di station, syarat 2/10, N per 30. Oke, ini yang perlu diperhatikan karena saya tadi salah. Saya tadi pakai yang mana tadi? Ini, ada ongkir. Tapi ini perlu diperhatikan, FOB destination itu artinya ditanggung oleh penjual, tidak ditanggung oleh pembeli, maksudnya ongkirnya. Jadi kita tidak bayar ongkir yang ini. Yaitu sangat perlu diperhatikan juga. Selain daripada retur, FOB destination atau FOB shipping point atau apa atau what, itu juga harus diperhatikan. Retur, shipping point sangat perlu diperhatikan. Dari tadi saya salah di situ terus. Salah saya. Ini sudah ya, lanjut lah ya. Pembelian tentang dagang langsung tuh 1.750.000. Jadi sebenarnya kayak gitu itu tipu-tipu itu. Ini gak perlu delete. Terus ini tak merge total. Oh my gosh, my eyes.
itu elek juga. Kenapa merah? Ternyata. Oh, karena tak lucu lah. Ya, ini aja. Jadi begitulah buat jurnal all. Ku jelaskan nanti buat jurnal masuk-masuknya. I'm gonna take a quick break, tapi kalian nggak bakal kerasa karena ku cut. Oke, oke. Jadi saya telah kembali. Jadi kita sudah selesai dengan jurnal umum untuk semuanya. Sekarang tinggal jurnal-jurnal masuknya ini. Jadi untuk judulnya ya kita pakai yang sebelumnya ini PD Kurawa. Ya, PD Kurawa ya. Terus ini adalah jurnal penjualan atau PPN. Kemudian periodenya untuk bulan Agustus 2023. Ya, terus kita lanjut. Ini jurnal umum. Nah, mungkin sedikit bingung ya. Bedanya jurnal umum yang semua sama yang ini apa sih? Jadi setelah kita memindahkan yang jurnal umum ini, yang semua ke yang kecil-kecilan ini, bakal ada beberapa yang memang nggak ada kategorinya, yang ya nanti kita lihatlah. Tapi yang tidak masuk ke jurnal penjualan atau pengeluaran kas atau penerimaan kas atau pembelian itu masuk ke jurnal umum yang ya yang biasa ini. Itu sih. Jadi isi aja ya. Yuk, soalnya nggak usah ditulis ya dalam kurung ya, tulis aja. Terus PD Kurawa, jurnal pengeluaran kas atau JKK, 2 bulan Agustus 2023. PD Kurawa, sini JKM, jurnal penerimaan kas. Oh, JKM. 2 bulan Agustus 2023. Sini jurnal, jurnal PD Kurawa, jurnal pembelian CB, dan sorry, bulan Agustus 2023. Jadi sekarang kita tinggal tentukan apa yang masuk di yang jurnal umum semua ini, tanggal mana aja yang masuk JPN, yang masuk CU, JKK, JKM, JB. Jadi secara singkat, JPN ini untuk akun piutang dagang dan penjualan saja. Nggak tahu ya di sini ada nggak ya piutang? Ah, ini ada. Jadi untuk nomor satu masuk ini ya, masuk JPN atau jurnal penjualan. Terus CU, dan nanti aja CU terakhir aja. Terus JKK itu kalau misalnya ada sesuatu akun, ya enggak, bukan sesuatu akun, tetapi kas yang berada di bagian kredit. Jadi ini JKK, terus apa lagi ini JKK, terus ini JKK, ini JKK juga ya, kayak gitu-gitulah. Terus CKM ini kebalikannya ya, kebalikannya JKK, yaitu penerimaan kas. Jadi ketika suatu akun, ketika
kas berada di debit. Jadi misalnya ini kas retro pembelian, terus kas potong ini potong penjualan, piutang dagang, ya itulah. Terus ada CB. Nah, CB ini kalau ya pembelian sama ya pembelian dan utang. Ya sih. Mungkin kalau kayak pembelian dan kas sama penjualan dan kas itu kurasa tidak termasuk dalam JPN sama JB karena yang di sini yang diminta ini utang dagang untuk kreditnya dan di sini yang diminta adalah piutang dagang untuk debitnya. Jadi khusus yang utang-utang ini. Kalau tunai memang tidak dimasukkan gitu. Jadi kita langsung masukkan aja. Kita kerjain satu-satu biar mudah dipahami. Jadi ini kan kita sudah bahas. Penjualan piutang dagang berarti otomatis masuk JPN. Ya udah, piutang tanggal 1 tinggal isi. Jadi ini 1 Agustus. Pada tanggal 1 Agustus dengan si- supa aku. Oh, langsung satu. Oke. Keterangan ini PD-nya yang kita jual kepada PD apa gitu loh. Jadi keterangannya PD Anoman. Dengan syaratnya juga dari sini. Aduh, untung bisa copy. 2/10, 1/15, N/30. Terus untuk piutang dagang dan penjualannya, tinggal tulis nominal ini. Ini sebenarnya udah digabung jadi satu, jadi nggak usah tulis debit kredit, karena otomatis piutang dagang dan penjualan ini bakal selalu sama. Ya, karena balance ya. Lanjut, 2 Agustus, retur penjualan, piutang dagang. Retur penjualan, piutang dagang. Apakah ada akun penjualan? Enggak. Apakah ada akun pembelian? Enggak. Apakah ada akun penerimaan kas? Jadi kas di debit? Enggak. Kas di kredit? Enggak. Nah, ini baru yang dimaksudkan jurnal umum. Jadi semua yang tidak memenuhi jurnal-jurnal yang disebutkan tadi itu masuk ke jurnal umum. Oke. Jadi kita tinggal tulis saja. Ini CU tanggal 2 Agustus. Bisa nggak ya di copy? Apakah better? Oh yes, better. Nah, udah gini aja. Ref-nya gak usah diisi. Kayaknya emang tidak perlu sih. Kemudian, ya itu baru kan kalau ada jurnal umum yang sheet lain ya. Saya lupa, honestly. Oke, kita lanjut aja. Kemudian ini ada pembelian, bahan angkut pembelian dan kas. Nah, ini harus hati-hati. Bukan artinya karena ada pembelian, oh masuk CP. Enggak, karena di sini jurnal pembelian tidak ada akun kas. Jadi ini kan kasnya kan kredit. Ya udah tinggal masukin ke JKK. Jadi ini JKK. Terus keterangannya sih sebentar 4 Agustus. Oh ya keterangannya buat ya PD Antasena. PD Antasena. Tahun dagangnya berapa? Oh ya ini nggak berutang ya.
langsung pembelian. Oh, coba ya. Pembelian. Oke, saya telah kembali. Kurasa ini tinggal kita tumpuk saja. Jadi pembelian 3.650.000. Terus kasnya ya nanti aja. Ini tak merge biar enak dilihat mata. Merge, merge. Nah, ini baru bawahnya kita tulis beban angkut pembelian. Kurasa gini ya, kalau saya tidak salah. Kalau ini saya tidak ada yang nggak ada patokannya saya. Soalnya kan ini tidak mungkin masuk ke apa JB karena kan butuh kalau di JB itu butuhnya utang dagang. Jadi kurasa kayak gini harusnya benar. Rasa. Jadi ini tinggal ditambahkan aja. Nah, udah dapet. Total pembeliannya nggak ada. Ya sudah, lanjut ya. Eh 5 Agustus. Hutang dagang debit kas kredit. Kok kasnya? Oh ya ini ya. Agak aneh ini. Kas kredit kalau melihat kredit terus ini di tanggal yang sama juga ada lagi. Ya yang ini dulu. Ya jelas karena kalau kas di kredit berarti JKK. Ya udah tinggal tulis aja. 5 Agustus. PD sorry. PD Banowati. Banowati eh, terus akun-akunnya tinggal kita isi. 5 Agustus. Utang dagang. Nah, ini baru ada udang, udang, utang dagangnya. Terus kas sama potongan pembelian. Nah, ini enak kan? 2.428. 2 juta. Ya, 2.428. Potongan pembeliannya 42. Kita balance. Lanjut. Ini juga 5 Agustus. Pas. Pasti debit berarti CKM. Kas. Dikira debit. Sorry. Tadi apa namanya? PD Banowati. Beda ya transaksinya. Antasena, JKM, PD Antasena. Rupanya saya mulai sakit. JKM 500.000 di debit. Dan, kenapa aku lihat ini ya? Ya, dan letter pembelian. Gak ada ini ya. Ini nggak ada letter. Oh ya, lupa aku ngomong. Kalau tidak ada akunnya di sini, misalnya yang sebelumnya ini kan pembelian sama beban akun pembelian. Nggak ada kan di tabelnya. Ya udah masih serba-serbi ini. Oke, jadi letter pembelian 500.000. Oke, lanjut. 6, kok 6, bener ya 6. 6 Agustus. Oke, pembelian, angka pembelian, utang dagang. Di, masuk JB. 6 Agustus. Yos, terangan, aduh, tangannya PD Gatot Kaca. Oke,
pembelian sebesar 3.200.000, ya nggak cukup. Beban angkut pembeliannya 200.000, dan utang dagangnya 3.400.000. Yup, balance. Sebentar saya cek sesuatu. Nah ini kalau mau ku sampaikan saja, kalau potongan pembelian di kredit di sini ya, munculan di debit, jangan sampai kebalik cuy. Soalnya saya pernah nggak kira potongan pembelian itu nggak ada di sini, saya tulis di sini. Nah, kita ada di sini. Hati-hati hati-hati saja. Oke, lanjut ini udah di Agustus, tinggal dikit lagi sih. Piutang dagang penjualan, berarti masuk CPN. Buat angkut penjualan sama kas, berarti masuk. Oh ya dari tadi nggak tak tulis ya. Berarti masuk CKK. Berarti CKK. Ini CKK. Ini CKM. Ini CB. Ini apa tadi? CPN. Ini CKK. Oke, nggak masuk aja. Di Agustus apa aja menjual barang ke PT Kresna. Syaratnya berapa? Dilihat syarat. Eh, saja kopi. Yos, CPN. Oke, sebesar 2.500.000. Oh, ini baik. Benar ya? Sama-sama 2.500.000. Oh, oke, transaksinya sama persis. Tidak ongkir. Oke, 2.500.000. Terus yang ini belum JKK. Buat angkut penjualan sama kas. Dan angkut penjualan sama kas. Buat angkut penjualan. Pembeli ya. 200.000. Kas 200.000. Ini di center. Nah, pada PD Kresna biar rapi. Terus 9 Agustus. Oh my gosh. Pas segini, dengan penjualan segini, kamu di utang dagang segini. Oh my gosh, my throat. Oke, kas. Berarti kalau kas di debit berarti JKM. Oke, itu simple sih, cukup simple. Really sorry, saya suaranya udah mulai hilang ya. Oke, PD Singkuni 9 Agustus. PD Sengkuni gini lah. Yup. Ya ini JKM ya. Oh my bad. JKM. Ya hilang. 9 Agustus. PD Sengkuni. JKM. Kas sebesar 5.880.000. Terus potongan jualan 120.000. Piutang penjualan sebesar, piutang dagang kok penjualan 6 juta. Sudah selesai.
Ya, ada tikus di atap saya. Oke, maaf. Pembelian, beban angkut pembelian dan utang dagang. Kalau ini jelas JP ya, karena nggak ada kas. JP, saya masukkan aja 3 juta. Ini apa ini? 10 Agustus. Pada PD Anoman. PD Anoman sebesar 3.700.000 dengan beban angkut penjualan 100 pembelian 110.000 dengan utang dagang ya jumlahnya dari ini 3.810.000. Aduh saya malah ngeribetin ya, maaf. Sam saja ini ya nggak apa-apa. Harusnya tak nggak apa-apa. Oke, 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita. Kas di debit berarti 3M, ya itu sih. Itu aja. 17 Agustus PD Anoman sebesar, kenapa kok gini, udahlah ikuti format, 2.250.000 dan piutang dagangnya berkurang terus juta, ya kan. Yuk, ini masuk tadi CKM. Nah, utang dagang dan kas selanjutnya ya, utang dagang dan kas pasti kredit berarti JKK. Di pada ini 22 Agustus ya tadi ya, 22 Agustus utang dagang dan kas ya, aduh kurang besar, utang dagang dan kas 3.810. 10 Agustus. Hmm. Sorry, I'm just really tired. Kas CKK. Oke, ya aku nyari apa tadi sampai lupa. PT Api Mayu. Manyu ya. PT Api Manyu. Utang dagang 3.810. Dah. Terus ya sorry guys aku kurang komentari. Pembelian, pembelian dan utang dagang dari 23 Agustus. Ini JP ya jelas JP karena nggak ada kas jadi JP. Tanggal terakhir PD Bima dengan pembelian 1.750.000 dan utang dagang 1.750.000 juga. Oke, halo ini Kenny dari masa depan. Jadi aku mau ngomong kalau jangan lupa buat total buat jurnal-jurnal ini khususnya semuanya juga sih, ini jurnal ini juga di total. Jangan lupa di total. Selain daripada buat lihat ya balance, ini juga sangat perlu karena ini juga efek ke nilai. Ya ini juga di total begini caranya. Total ini juga di total dan ini di total. Pokoknya debit dan kredit di total. Ya itu aja dan sedikit tambahan lagi mungkin ini tak tambahin untuk buat yang membeli. Kalau FOB destination point berarti tanpa ongkir, FOB shipping point berarti ada ongkir gitu.
Oke, sekian. Ya, itu aja sih eh dari video kali ini. Memang sih kurang apa ya? Bukan kurang, tapi sangat memakan banyak waktu. Apalagi kalau menurutku sih yang memakan banyak waktu ya ngecek ngecek ininya apa sih? CU all-nya buat ke sini. Nah, itu sulit. Yang perlu diperhatikan ya juga banyak. Retur. Apakah retur itu kan mempengaruhi utang, piutang, sehingga uang yang sebelumnya itu jadi berkurang. Jadi misalnya ini, terus karena retur, piutang dagangnya berkurang 250.000. Sehingga kalau dia bayar, mana yang kalau dia bayar itu, ini ya, kalau dia bayar, bukan bukan 2.500.000 lagi, tapi 2.250.000, karena dikurangi oleh ini. Terus apalagi yang perlu diperhatikan, diskon, diskon utang dan piutang. Hari-harinya nggak boleh salah. Misalnya dari 31 Juli sampai 10 Agustus, itu berarti 10 hari. Nah, 10 hari kan ngepas di diskonnya, misalnya 2/10, N/30, berarti kan diskonnya 2%. Atau mungkin ya diskonnya 2%. Terus kamu bisa salah tiba-tiba, oh aku kelebihan 1 hari berarti nggak diskon. Nah, itu kan bisa mempengaruhi perhitungan. Terus apa lagi yang perlu diperhatikan? Nah, FOB destination sama FOB shipping itu juga perlu diperhatikan juga. Itu apa sih? Menentukan dia itu ada ongkir atau enggak. Khusus penjual, FOB shipping point artinya nggak ada ongkir. FOB destination point berarti dia jual barang ada ongkir. Nah, ini ya harus diperhatikan. Ini berarti FOB destination untuk membeli itu bisa berarti ya. FOB destination point. Ini delete aja lah, udah nggak perlu. Ya, FOB destination point. Soalnya kita lihat di soal mana ya tadi ya? Ini ya. Oh, kan. Oh enggak, kayaknya aku sesat. Oh ini ya. Yang terakhir. Membeli barang dari PD Bima dengan nominal sekian, ongkir sekian, FOB destination. Biasanya kalau membeli barang kan kita ada ongkirnya. Ya itu yang kita pikirkan lah ya. Yang aku pikirkan juga begitu. Gimana? Nggak tahu kalian gimana ya. Tapi ya gitulah. Jadi kupikir kalau harusnya semuanya bayar gitu kan. Ini nyata untuk nomor ini nyata juga. Nyata tidak. Kayaknya gitu sih. Kayaknya. Kalau tidak yakin tanya Bu Agnes. Ya itu sih. Selebihnya mungkin bisa dibaca di docs yang dikirim oleh Bu Agnes di awal akuntansi kalau kurang paham. Selain daripada itu mungkin latihan aja sih. Latihan terus. Coba kerjain akun dagang 1, 2, 3 itu. Terus kalau ada yang salah-salah tinggal kamu lihat salahnya di mana. Udah itu aja. Terima kasih telah menonton video kali ini. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Good luck.